tengah banyak masalah dalam pengelolaan anggaran desa, aparat desa justru berbondong-bondong meminta agar masa jabatannya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Wajar nggak sih? Alasan para perangkat desa meminta agar masa jabatannya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun karena masa 6 tahun terlalu pendek untuk meredam konflik sosial akibat pemilihan kepala desa. Tentu saja, usulan tersebut mengundang kontroversi. Banyak yang mengecam dan menolak, tapi ada pula yang mendukung. Terlepas dari segala kontroversi tersebut, justru ada hal yang lebih penting untuk dikawal oleh kita semua, khususnya masyarakat desa, yaitu memastikan agar dana desa ini mencapai tujuannya, yaitu memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ada beberapa tujuan dana desa. Pertama, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sebagian besar alokasi dana desa, atau paling tidak 70% alokasi dana desa, digunakan untuk program-program pemberdayaan dan penguatan masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan 30% atau sisanya digunakan untuk operasional perangkat desa menjalankan program-program tersebut. Sayangnya, walau sudah lebih dari 8 tahun kebijakan dana desa ini digulirkan dengan alokasi anggaran lebih dari 500 triliun, justru banyak masalah yang muncul. Antara lain terkait dengan korupsi. Data tren pemberantasan korupsi yang dibuat oleh Indonesia Corruption Watch dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan terkait dengan perangkat desa. Komisi Pemberantasan Korupsi pun sudah wanti-wanti karena sudah ratusan kepala desa yang terjerat kasus hukum akibat melakukan praktik korupsi. Kita semua mesti menjaga atau mengawal agar dana desa ini digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Ini termasuk juga para perangkat desa seperti kepala desa. Jadi bukan cuma hanya meminta agar jabatannya saja yang diperpanjang. Berdasarkan kajian ICW, ada 4 titik atau area rawan korupsi dalam dana desa. Pertama, proses perencanaan anggaran. Modus yang paling banyak ditemukan adalah memplotting proyek kepada kelompok tertentu. Pemberian proyek tidak berdasarkan pada pertimbangan apakah kelompok atau area tertentu butuh atau tidak, tapi diputuskan berdasarkan kedekatan. Atau bisa pula proyek diarahkan untuk dikelola oleh pengusaha atau kelompok yang dekat dengan orang yang membuat keputusan dalam anggaran desa, seperti kepala desa. Misalnya, pembangunan jalan atau pembangunan sarana prasarana yang kemudian yang mengerjakannya orang-orang itu saja. Titik rawan yang kedua adalah pada saat review rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, ini ada kaitannya dengan pemerintahan yang lebih atasnya, misalnya kecamatan atau kabupaten. Modus yang ditemukan oleh ICW paling tidak ada 2. Pertama, pemerasan. Desa yang ingin agar dana desanya cepat disahkan atau verifikasinya cepat, mesti menyetorkan uang tertentu kepada oknum-oknum di pemerintah yang ada di atasnya. Atau bisa pula yang berinisiatif adalah perangkat desa, supaya prosesnya bisa jauh lebih cepat, tidak banyak catatan, sehingga anggaran desa bisa cepat dieksekusi. Modus yang ketiga adalah pada saat implementasi anggaran. Nah, di sini titik yang paling rawan. Bahkan banyak titik-titik rawannya. Yang harus kita waspadai adalah pertama, markup. Markup itu menaikkan harga. Misalnya, pembelian atau pengerjaan barang hanya butuh 5 juta. Tapi kemudian dinaikkan bisa beberapa kali lipat. Bisa pula proyek fiktif. Dalam laporan ada,
tapi implementasinya ternyata tidak ada. Modus lain double budget. Misalnya, desa mendapatkan bantuan CSR dari perusahaan, tapi kemudian pertanggungjawabannya menggunakan dana desa. Padahal uang yang digunakan adalah uang perusahaan. Modus yang lain mengurangi volume pekerjaan. Ini yang paling banyak ditemukan juga. Misalnya, mestinya proses pembangunan jalan atau perbaikan jalan semestinya 100 meter, tapi realisasinya cuma 50 meter. Atau bisa pula tetap direalisasikan 100 meter, tapi kemudian kualitasnya setengahnya. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Area rawan korupsi yang keempat dari dana desa ini adalah pendapatan asli desa. Misalnya soal aset maupun retribusi desa. Modus yang paling umum ditemukan adalah markdown. Pendapatan mestinya misalnya mendapatkan 10 juta, tapi kemudian yang dilaporkan atau disetorkan hanya 5 juta. Ini juga harus diwaspadai. Ada beberapa sebab atau beberapa faktor yang menyebabkan dana desa mudah untuk disalahgunakan. Yang pertama adalah monopoli anggaran. Perencanaan anggaran hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja, sehingga anggaran desa tidak digunakan untuk menjawab masalah atau kebutuhan masyarakat desa, tapi dipakai untuk menjawab masalah dan kebutuhan orang-orang yang menyusun anggaran desa. Faktor yang kedua adalah ketidakmauan dan ketidakmampuan masyarakat desa dalam proses penganggaran. Nah, ini juga penyakit orang-orang di desa seperti saya. Masa bodoh ketika ada proses perencanaan anggaran. Sehingga mereka tidak tahu berapa sih uang yang diterima oleh desa, lalu digunakan untuk apa saja. Padahal sekali lagi, kalau kita merujuk ke Undang-Undang Desa, sebagian besar dana desa ini dipakai untuk menjawab masalah atau menjawab kebutuhan masyarakat desa. Faktor yang ketiga, lemahnya posisi tawar pendamping desa. Sebenarnya pendamping desa ini posisinya sangat strategis. Terkait relasi dengan perangkat desa, pendamping desa bisa menjadi penyeimbang kekuasaan yang dimiliki oleh perangkat desa, sehingga mereka tidak bisa menggunakan kewenangannya dengan seenak-enaknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pendamping desa bisa mengawal perangkat desa. Relasi dengan masyarakat pun pendamping desa mestinya ikut memberdayakan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa mau berpartisipasi dalam membuat atau merencanakan anggaran maupun dalam mengawasi implementasi anggaran. Nah, sayangnya posisi pendamping desa ini sangat lemah. Umumnya lemah. Mereka tidak mampu menjalankan dua peran strategis tersebut. Bahkan di beberapa tempat, posisi pendamping desa ini hanya menjadi stempel dari kebijakan kepala desa. Faktor yang keempat adalah tekanan struktural. Posisi desa, walaupun diberi banyak kewenangan, tapi juga masih bisa dikontrol oleh pemerintah di atasnya. Kontrol ini mestinya baik untuk memastikan agar pemerintah desa menggunakan kewenangannya, terutama dalam mengelola anggaran, untuk kepentingan masyarakat. Tapi kadang gitu ya, dalam banyak temuan, kekuasaan ini disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi orang-orang yang mengontrol tadi. Faktor yang kelima, kompetensi perangkat desa yang masih buruk. Masih banyak ditemukan perangkat-perangkat desa yang belum paham soal penganggaran, belum paham bagaimana kemudian mengajak warga untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran, belum paham dalam proses pelaporan. Ini pun kadang menjadi temuan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, faktor yang keenam adalah mahalnya biaya pemilihan kepala desa. Ini yang juga dikeluhkan oleh para kepala desa. Bahkan politik uang di desa kerap jauh lebih besar dibanding politik uang dalam pemilihan legislatif. Sama seperti dalam pemilihan pejabat publik yang lain, kepala desa yang memenangkan persaingan dengan cara politik uang akan berupaya mengembalikan modal mereka. Dan cara utama mengembalikan modal mereka adalah menggunakan sumber daya desa, dalam hal ini dana desa. Nah, dari modus-modus yang tadi saya sampaikan, nah di tempat kalian apa juga terjadi? Atau ada modus-modus yang lain? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara agar dana desa ini tidak diselewengkan?
Paling tidak ada 3 langkah yang bisa dilakukan, baik itu oleh masyarakat desa maupun oleh perangkat desa. Pertama, memastikan agar proses penganggaran desa ini dilakukan secara partisipatif. Artinya, proses penganggaran ini mesti melibatkan sebanyak mungkin masyarakat desa. Agar suara dari masyarakat bisa didengar atau kemudian diakomodir dalam dana desa, ini kita bisa saja minta RT yang terdekat dengan kita untuk mengakomodir atau membawa aspirasi kita. Bahkan sebenarnya kita bisa minta ke RT agar kita dilibatkan dalam proses musrembang des. Jadi kita akan tahu sebenarnya desa ini mendapat uang dari mana saja, berapa jumlahnya, lalu kemudian program tahun ini apa saja, digunakan untuk kegiatan apa saja, berapa, dan apakah kegiatan-kegiatan tersebut masuk akal atau tidak. Itu pentingnya proses yang partisipatif. Jadi semua terlibat, semua tahu, sehingga ruang-ruang untuk menyelewengkan anggaran menjadi lebih kecil. Langkah yang kedua adalah memastikan agar pemerintah desa membuka dana desa ini ke seluruh anggota masyarakat. Mesti diingat, dana desa ini adalah anggaran publik, bukan anggaran pribadi. Sehingga publik harus tahu, publik mengetahui desanya ini punya uang dari mana saja. Lalu uang itu digunakan untuk kegiatan apa saja atau untuk kepentingan siapa saja. Zaman sekarang mudah bagi desa untuk terbuka dalam dana desa. Bisa ditaruh di website desa, bisa disosialisasikan di grup-grup WA masyarakat, atau bisa juga ditaruh di tempat-tempat publik, misalnya pos ronda atau tempat-tempat publik berkumpul. Transparansi ini penting selain supaya masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberi masukan sehingga program-program desa ini bisa berjalan dengan baik. Juga ini bagian dari upaya untuk mencegah agar perangkat desa tidak terjerat praktik korupsi. Langkah yang ketiga adalah melakukan pengawasan anggaran. Ini bisa dilakukan oleh masyarakat desa. Banyak cara kok untuk melakukan pengawasan, mulai dari membandingkan rencana anggaran dengan realisasi, atau bisa juga dengan cara yang sederhana lain, misalnya melakukan audit sosial. Masyarakat bersama-sama mengecek proyek-proyek yang telah dilakukan oleh aparat desa atau oleh pengusaha yang menjalankan proyek desa sesuai dengan rencana atau tidak. Misalnya, jalan, apakah panjangnya sudah sesuai dengan rencana atau mutunya sudah sesuai rencana atau tidak. Pengawasan ini penting karena dana desa ini dana masyarakat. Sehingga proyek-proyek desa ini memang bisa menjawab kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jika korupsi dicegah dan masyarakat desa tahu alokasi anggaran desanya dari mana saja dan digunakan untuk apa saja, tentu saja tidak akan ada konflik sosial seperti yang dikhawatirkan oleh para perangkat desa. Justru ketika kepala desanya amanah, dana desanya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa, si kepala desa punya potensi untuk dipilih kembali tanpa melakukan politik uang. Ayo lawan korupsi, mulai dari desa.